Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Febra selaku dosen pemangku mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Esa Aulia Yupi Ramadita dengan NPM 2111011105. Di sini saya akan menjelaskan tentang esensi dan urgensi Konstitusi Indonesia. Konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara adalah bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan manusia. Pada prinsipnya, setiap warga negara adalah penduduk dari suatu negara tersebut dan harus tunduk kepada otoritas negara. Karena organisasi negara mencakup semua orang di wilayahnya dan otoritas negara berlaku untuk semua orang, sebaliknya, negara juga memiliki kewajiban terhadap anggota. Melalui kehidupan negara dengan pemerintahan yang ada di dalamnya, orang ingin mencapai tujuan tertentu, seperti mencapai perdamaian, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hidup bernegara, Anda dapat menemukan beberapa aturan yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan. Misalnya, siapa yang menjalankan kekuasaan pemerintah dan bagaimana kekuasaan tersebut diperoleh. Anda juga dapat menemukan adanya beberapa aturan yang sama sekali tidak berhubungan dengan cara-cara pemerintah dijalankan. Misalnya, bagaimana aturan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya dan bagaimana cara mencari keadilan jika hak dilanggar orang lain. A. Konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memahami konstitusi adalah jaminan paling efektif bahwa kekuasaan negara tidak disalahgunakan dan bahwa hak asasi manusia, hak-hak sipil tidak dilanggar. Konstitusi sangat penting bagi suatu negara karena mengatur dan membatasi kekuasaan di suatu negara. Konstitusi atau undang-undang dasar dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentuk pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Fungsi konstitusi. 1. Konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terlindung dan tersalurkan. 2. Konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara. 3. Fungsi konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. 4. Fungsi konstitusi sebagai alat membatasi kekuasaan. 5. Konstitusi berfungsi sebagai identitas nasional dan lambang. 6. Konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Jenis kekuasaan negara yang diatur oleh konstitusi biasanya dibagi menjadi 6 bagian, dan bahwa setiap kekuasaan dikelola oleh lembaga atau badannya sendiri, yaitu A. Kekuasaan membuat undang-undang atau legislatif. B. Kekuasaan melaksanakan undang-undang atau eksekutif. C. Kekuasaan kehakiman atau yudikatif. D. Kekuasaan kepolisian. E. Kekuasaan kejaksaan. F. Kekuasaan memeriksa keuangan negara. Dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dinamika konstitusi di Indonesia. Konstitusi. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, masa kemerdekaan. Masa berlakunya 18 Agustus sampai dengan Agustus 1950, dengan catatan mulai 27
Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI Proklamasi. Konstitusi RIS 1949. Masa berlakunya 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar Serikat 1950. Masa berlakunya pada 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, masa Orde Lama. Masa berlakunya pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Undang-Undang NRI 1945, masa Orde Baru. Masa berlakunya 1966 sampai dengan 1998. Tumbangnya rezim Orde Baru dan lahirnya era reformasi adalah bagian dari salah satu tujuan reformasi pada saat itu. Pada awal era reformasi, pertengahan 1998, masyarakat harus berurusan dengan berbagai tuntutan reformasi. Tuntutan ini telah dikomunikasikan oleh berbagai bagian bangsa, terutama pelajar dan kaum muda. Berikut ini adalah 6 tuntutan reformasi tersebut. 1. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Penghapusan doktrin Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 3. Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. 4. Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. 5. Mewujudkan kebebasan pers. 6. Mewujudkan kehidupan demokrasi. Pada awal era reformasi, adanya tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap HAM. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam, multifasir, dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik KKN. Awal proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pencabutan ketetapan MPR RI nomor 4 MPR 1983 tentang referendum pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia mengawali perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 berubah? Setelah melalui persidangan yang panjang, MPR RI akhirnya berhasil mengubah Konstitusi Republik Indonesia dari tahun 1945 dan seterusnya. Perubahan pada Konstitusi Republik Indonesia dari tahun 1945 yang awalnya merupakan masalah reformasi telah menjadi kebutuhan bagi semua bagi negara dan perjalanannya. Dalam 4 kali masa sidang MPR, Undang-Undang 1945 mengalami perubahan sebagai berikut. Hasil perubahannya yaitu: 1. Perubahan pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dihasilkan pada sidang umum MPR 1999 tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. 2. Perubahan kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dihasilkan pada sidang tahun MPR tahun 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000. Perubahan ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 dihasilkan pada sidang tahun MPR D 2001 tanggal 1 sampai 19 November 2001. Perubahan keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dihasilkan pada sidang tahun MPR 2002 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Contoh kasus. Jadi, kasus yang saya dapat ambil dari tema tersebut adalah
dinilai bertentangan dengan konstitusi, pemerintah diminta larangan deklarasi jabatan presiden 3 periode. Direktur Eksekutif New Work for Democracy and Electoral Integrity, Hadar Nafis Gumai menilai pemerintah perlu melarang kegiatan-kegiatan aparat negara yang melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Tindakan melanggar konstitusi itu misalnya deklarasi dukungan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode yang beberapa waktu lalu sempat diserukan para kepala dan perangkat desa. Pemerintah perlu melarang sikap dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh aparat resmi seperti kepala desa yang mengusulkan hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kata Hadar kepada Kompas. Hadar mengatakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode tak seharusnya digulirkan, sebab merujuk pada Pasal 7 Undang-Undang Dasar, masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi paling banyak 2 periode, dengan lama masa jabatan 5 tahun setiap 1 periode. Oleh karenanya, mendorong perpanjangan masa jabatan presiden dinilai sebagai bentuk tindakan melawan konstitusi. Hadar menilai kepala desa sedianya juga bukan warga biasa. Kepala desa masuk dalam jajaran pemerintah daerah yang seharusnya memberi contoh ke warganya. Seharusnya presiden menyetop mereka. Sekarang seolah-olah presiden membiarkan dirinya mukanya ditampar, dikelilingi orang yang cari muka dan mau menjerumuskan, ucap Handar. Menurut Handar, wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode berpotensi memunculkan ketegangan antar kelompok masyarakat. Jadi solusinya yang dapat saya ambil adalah pada pasal 7 menjelaskan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. Hanya untuk 1 kali masa jabatan, maksudnya setelah amandemen tersebut, jabatan presiden dan wakil presiden hanya bisa dipegang selama 2 periode berturut-turut oleh seorang presiden yang sama. Jadi yang bisa saya simpulkan dalam kasus ini adalah di mana negara kita adalah negara yang demokrasi, di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dan perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum. Jadi pemerintah bisa merumuskan bersama keputusannya bersama rakyat tentang perpanjangan masa jabatan presiden agar tidak terjadinya demo yang memecah belahkan warga negara. Apakah rakyat setuju atau tidak dengan hal tersebut? Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dengan NPM 21110110076. Di sini saya akan membawakan materi tentang esensi dan urgensi konstitusi di Indonesia. Yang pertama, pengertian konstitusi. Konstitusi merupakan kata yang berasal dari bahasa Perancis, yakni constituer, yang memiliki makna membentuk. Kata konstituer sendiri memiliki maksud sebagai pembentukan suatu negara. Oleh karena itu, konstitusi memiliki kedudukan sebagai sebuah wujud hukum tertinggi. Konstitusi sendiri dapat terbentuk dari hasil pemikiran para pendiri negara. Jenis-jenis konstitusi.
Konstitusi ada dua, ada konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis merupakan sekumpulan aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Yang selanjutnya ada konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis dapat juga disebut sebagai konvensi. Konvensi sendiri memiliki pengertian sebagai kebiasaan sistem tata negara yang sering ada dalam sebuah negara. Nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai konstitusi ada tiga, yakni nilai normatif, nilai nominal, dan nilai sematik. Nilai normatif adalah sebuah konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa. Bagi suatu negara, konstitusi tidak hanya dapat berlaku dalam arti hukum atau legal, namun konstitusi juga nyata dapat berlaku dalam suatu masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara konsekuen dan murni. Selanjutnya ada nilai nominal. Nilai nominal adalah sebuah konstitusi yang menurut hukum tetap berlaku, namun konstitusi tersebut memiliki bentuk yang tidak sempurna. Konstitusi yang tidak sempurna itu dapat disebabkan oleh beberapa pasal tertentu yang tidak berlaku atau tidak seluruh pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar bisa berlaku bagi seluruh wilayah negara. Yang ketiga ada nilai sematik. Nilai sematik adalah sebuah konstitusi yang hanya dapat berlaku bagi kepentingan penguasa saja. Konstitusi bisa menjadi alat bagi pemangku kekuasaan untuk melakukan mobilisasi kekuasaan. Hal itu menjadi alasan dalam melaksanakan kekuasaan politik terhadap warga negaranya. Perubahan konstitusi di Indonesia. Periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Masa berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat dengan disingkat RIS. Periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Masa berlaku Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 dengan disingkat UUDS 1950. Periode 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999. Masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Periode 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002. Masa berlaku pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Periode 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang, masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945 setelah mengalami perubahan. Peran konstitusi di Indonesia. Yang pertama, konstitusi berperan sebagai dasar pembentukan negara. Konstitusi diartikan sebagai pembentukan, asal-muasal penggunaan kata pembentukan sebagai makna dari istilah konstitusi berawal dari terjemahan kata konstituer yang memiliki arti membentuk dalam artian membentuk suatu negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konstitusi mengandung arti berawalan segala aturan atau kaidah dasar mengenai hal-hal yang membentuk suatu negara. Dalam ketatanegaraan, konstitusi diartikan sebagai aturan dasar pembentukan suatu negara atau menyatakan sebuah negara. Yang kedua, konstitusi berperan sebagai perekat bangsa. Konstitusi merupakan bentuk konsensus
yang mencerminkan keanekaragaman yang dibalut dalam suatu ikatan kebangsaan dan kenegaraan. Heterogenitas dalam negara demokrasi diakui dan dilindungi keberadaannya. Yang ketiga ada konstitusi berperan sebagai hukum dasar. Konstitusi dalam negara demokrasi hanya memuat hal-hal atau aturan-aturan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersifat prinsip atau mendasar. Konstitusi merupakan hukum dasar yang disusun untuk mengatur kedudukan dan fungsi lembaga pemerintahan dan hubungan kerjasama antar negara dengan rakyat. Yang keempat ada konstitusi berperan sebagai hukum paling tinggi. Konstitusi disebut sebagai sumber hukum tertinggi dalam tata hukum suatu negara. Konstitusi merupakan acuan awal atau rujukan disusunnya peraturan perundang-undangan yang berada di bawah konstitusi. Dengan demikian, tidak boleh ada satupun peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi. Yang kelima ada konstitusi berperan sebagai perangkat kehidupan yang demokratis. Konstitusi dalam negara demokrasi mengatur kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Melalui konstitusi yang demokratis, suatu kekuasaan dan pemerintahan yang demokratis dapat terwujud dengan menerapkan nilai-nilai demokratis yang tersirat dan dalam konstitusi oleh setiap anak bangsa secara konsisten. Yang terakhir, ada konstitusi sebagai penjaga demokrasi. Melihat kembali perjalanan sejarah, cara-cara demokrasi yang diterapkan negara-negara pada masa lalu tidak serta-merta melahirkan pemerintahan yang kekuasaannya terbatas. Bahkan dalam beberapa kasus, kekuasaan otoriter justru tumbuh dan berkembang melalui cara-cara demokrasi. Untuk itu, suatu negara yang menganut demokrasi sejatinya memaknai demokrasi hanya sebagai suatu proses pemilihan umum, wakil rakyat atau pemerintahan. Demokrasi hendaknya dimaknai secara substansial, yaitu penghargaan dan perlindungan HAM, pemerintahan yang terbatas, dan penyelenggaraan pemerintah berkedaulatan rakyat yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Jika ada aturan hukum atau kebijakan yang bertentangan dengan inti demokrasi, maka harus diabaikan. Yang selanjutnya ada kasus konstitusi. Jika Anda mengingat kembali saat pemerintahan Presiden Soekarno, terdapat kebijakan di mana Presiden saat itu dapat memangku jabatan seumur hidup. Tentu hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar telah secara jelas bahwa masa jabatan presiden hanyalah 5 tahun. Setelah masa Soekarno, pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, beliau memangku jabatan selama hampir 32 tahun. Tentu saja hal ini menyalahi konstitusi di Indonesia. Meskipun demikian, rakyat yang saat itu awam mengenai hal yang berkaitan dengan konstitusi tentu tidak mengetahui hal ini. Terlebih lagi, saat itu tidak ada media yang berani mengkritik pemerintahan. Maka jika dikaji kembali kasus pelanggaran terhadap konstitusi kerap dan banyak terjadi. Kondisinya akan berbeda dengan sekarang di mana masyarakat telah melek informasi, sehingga kasus-kasus yang serupa hampir tidak pernah terjadi lagi. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari penjelasan di atas adalah berdirinya suatu negara atau terbentuknya suatu negara baru adalah adanya konstitusi. Konstitusi menjadi dasar terpenting dari suatu negara, dan oleh karena itu mendapatkan posisi yang sangat krusial dan penting dalam mewujudkan kehidupan tata negara suatu negara yang adil dan beradab. Jadi sekian, terima kasih.
Cukup sekian penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Elza Sulandi dengan NPM 21510110008. Di sini saya akan menjelaskan tentang harmonisasi hak dan kewajiban warga negara dan negara. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan isi konstitusi negara, perihal hubungan antara warga negara dengan negara. Dalam tradisi budaya Indonesia semenjak dahulu tak kala wilayah Nusantara ini diperintahkan raja-raja. Kita lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dan penguasa. Rakyat wajib patuh kepada titah raja tanpa reserve sebagai bentuk penghambatan total. Keadaan yang sama berlangsung tak kala masa penjajahan di Nusantara, baik pada masa penjajahan Belanda yang demikian lama maupun masa pendudukan Jepang yang relatif singkat. Pengertian hak, kewajiban, dan warga negara. Hak adalah segala sesuatu yang memang harus didapatkan, mutlak, oleh setiap manusia, sejak ia diciptakan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh masing-masing individu, sehingga bisa mendapatkan haknya secara layak. Yang ketiga adalah warga. Warga adalah keluarga atau anggota masyarakat. Negara adalah daerah dengan masyarakatnya yang teratur dan berada di bawah pemerintah yang diakui oleh rakyatnya. Yang kelima, warga negara. Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewajiban utama warga negara yaitu membela negara, menghormati negara, dan menaati hukum. Membela negara meliputi sebagai rasa cinta tanah air, menjaga citra atau nama baik negara, menjaga keutuhan NKRI. Kalau menghormati warga negara itu meliputi hormat kepada bendera negara sebagai lambang tertinggi negara. Yang kedua ada hormat kepada kepala negara sebagai presiden dan pejabat tertinggi negara. Yang ketiga ada hormat kepada lagu kebangsaan negara sebagai lagu kebanggaan bangsa dan negara. Yang keempat ada hormat kepada pejabat negara terhadap kepala desa sampai dengan presiden. Yang ketiga adalah menaati hukum, perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku, seperti membayar pajak, menaati peraturan lalu lintas, dan lain sebagainya. Macam-macam hak kewarganegaraan. Itu ada banyak sebenarnya, tapi saya hanya ambil 4, yaitu hak atas kewarganegaraan yang sudah ditegaskan pada pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 dengan tegas menjawab pertanyaan tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua ada hak dan kewajiban bela negara. Ditegaskan juga pada pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela negara. Yang ketiga ada hak dan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan yang terakhir ada hak mendapatkan pendidikan. Ditegaskan juga pada pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikannya.
Selanjutnya ada macam-macam kewajiban warga negara. Pada pasal 23 ayat A, pasal 23A, pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal ini mengamanatkan tentang kewajiban pembayaran pajak. Yang kedua ada pasal 27 ayat 1, sebagai warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela negara. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya ada problem status kewarganegaraan. Problem ini biasanya pada masalah apretide, tidak berkewarganegaraan. Dengan demikian apretide ini mengakibatkan seseorang tidak akan mendapatkan perlindungan dari negara manapun karena dia tidak mempunyai atau memiliki warga negara. Yang kedua ada masalah biparide, berkewarganegaraan ganda. Dengan demikian ketidakpastian status orang yang bersangkutan dan kerumitan administrasi tentang kewarganegaraan tersebut. Yang ketiga adalah masalah multiparide, lebih dari 2 kewarganegaraan. Tugas dan tanggung jawab negara. Yang pertama ada negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk dalam memeluk agama. Yang kedua ada negara atau pemerintah wajib membiayai pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Yang ketiga adalah pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Yang keempat adalah negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran belanja negara dan belanja daerah. Yang kelima atau yang terakhir adalah pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Sifat negara itu ada 3, memaksa, monopoli, dan totalitas. Sifat memaksa ini tiap-tiap negara dapat memaksa kehendaknya, baik melalui jalur hukum maupun melalui jalur kekuasaan. Yang kedua ada sifat monopoli. Sifat negara menguasai hal-hal tertentu demi tujuan negara tersebut tanpa ada saingan. Yang terakhir ada sifat totalitas. Sifat ini segala hal tanpa terkecuali menjadi kewenangan negara. Contoh, semua orang harus membayar pajak, semua orang sama di hadapan hukum dan lainnya. Selanjutnya ada syarat berdirinya negara. Pertama ada penduduk, yaitu semua orang yang berdomisili dan menyatakan dirinya ingin bersatu. Yang kedua ada wilayah, yaitu batas teritorial yang jelas atas darat dan laut serta udara di atasnya. Yang ketiga ada pemerintahan, yaitu organisasi utama yang bertindak menyelenggarakan kekuasaan, fungsi-fungsi dan kebijakan mencapai tujuan. Yang keempat ada kedaulatan, yaitu supremasi, wewenang secara merdeka dan bebas dari dominasi negara lain, dan negara memperoleh pengakuan dunia internasional. Studi kasus yang bisa saya berikan adalah bertempatan di Kabupaten Bekasi, 2 orang atau satu koperasi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tak membayar pajak selama lebih kurang 1 tahun hingga menimbulkan kerugian bagi negara sebesar 2,6 miliar. Solusi yang bisa saya berikan adalah pemerintah harus lebih tegas dalam menangani kasus tersebut,
atau kasus seperti ini, karena mau bagaimanapun pembayaran pajak harus dilakukan dengan sejujur-jujurnya. Mungkin pemerintah harus meningkatkan kembali kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, dan mungkin seperti melakukan sosialisasi pentingnya membayar pajak atau memudahkan pembayaran pajak itu sendiri, atau mengingatkan wajib pajak dan berapa bayar pajak yang harus dibayar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Goni Alkama, tahun 211011557. Saya membawakan presentasi mengenai hak dan kewajiban warga negara dan negara. Hak warga negara. Hak warga negara ialah hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota atau juga warga dari sebuah negara. Contoh hak warga negara yang ada di dalam Undang-Undang 1945 ialah yang pertama ada pasal 28 tentang hak warga negara mendapat perlindungan HAM. Yang kedua, pasal 29 ayat 2 mengenai kebebasan memeluk agama. Dan ketiga, pasal 31 tentang setiap warga negara hak mendapatkan pendidikan yang layak. Selanjutnya ada kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara ialah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh seorang warga negara sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku. Contoh kewajiban warga negara yakni yang pertama ada pasal 27 ayat 1 di mana warga negara wajib menaati hukum dan pemerintahan. Kedua, ada pasal 27 ayat 3 di mana warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan yang ketiga, yakni pasal 28J ayat 1 di mana warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Ketiga, ada hak negara. Yakni adalah hak yang diperoleh negara dari warga negara. Hak-hak negara antara lain yang pertama dibela, kedua memperoleh pajak, ketiga ada menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. Yang terakhir ada kewajiban negara. Kewajiban negara adalah hal yang harus dilakukan oleh negara kepada warga negara, di mana pemerintah sebagai pelaksana dari kewajiban negara. Ada beberapa contoh dari kewajiban negara. Yang pertama ialah menjamin sistem hukum yang adil. Yang kedua, menjamin HAM warga negara. Yang ketiga, menjamin kebebasan beragama. Dan yang keempat, menjamin pendidikan warga negara. Selanjutnya ada hubungan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban memiliki hubungan kausalitas atau hubungan timbal balik, di mana seseorang yang berusaha untuk memenuhi kewajibannya akan lebih mudah untuk mendapatkan haknya. Jadi hak dan kewajiban tidak bertolak belakang, melainkan selaras di antara keduanya. Jadi kasus. Salah satu hak yang masih sering dilanggar di Indonesia adalah persamaan kedudukan di hadapan hukum. Hak ini seharusnya membuat warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di bawah hukum tanpa memandang hal lain selain perbuatan yang mereka lakukan dan alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Namun pada kenyataannya orang yang lebih berkuasa dapat menguasai peradilan. Solusi dari penegakan hukum yang belum merata atau adil ialah memilih penegak hukum yang memang berkualitas, bukan sekedar penegak hukum yang menginginkan jabatan. Penegak hukum yang tegas dan tidak dapat disuap dengan uang, dan juga dapat diatasi dengan sosialisasi mengenai hukum yang ada di Indonesia agar masyarakat awam lebih mengetahui bagaimana sistem hukum di Indonesia, supaya ketika suatu saat terjadi perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum oleh siapapun, maka masyarakat dapat mengetahui bahwasannya hal tersebut merupakan pelanggaran HAM. Berikut presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Azima Rosa dengan NPM 2111011046. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint yang bertema esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan harga negara dan hak negara dan warga negara. Yang disusun oleh saya sendiri, Andra Azima Rosa dengan NPM 2111011046. Yang pertama ada konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Notonegoro 1975. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme. Ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya jika ada korelasi itu. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengan tidak pantas disebut hak. Berikutnya adalah contoh hak dan kewajiban warga negara yang bersifat timbal balik atau resiprokalitas adalah hak warga negara mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Menurut pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar hak ini, negara berkewajiban memberi pekerjaan dan penghidupan bagi warga negara. Untuk merealisasikan pemenuhan hak warga negara tersebut, pemerintah tiap tahun membuka lowongan pekerjaan di berbagai bidang dan memberi subsidi kepada rakyat. Guna merealisasikan kewajiban warga negara, negara mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan yang mengikat warga negara dan menjadi kewajiban warga negara untuk memenuhinya. Salah satu contoh kewajiban warga negara terpenting saat ini adalah kewajiban membayar pajak. Alasan mengapa diperlukannya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara di Indonesia adalah harmonisasi hak dan kewajiban sangat diperlukan karena hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki hubungan timbal balik, karena setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Hak tanpa kewajiban tidak pantas disebut hak. Apabila tidak ditemukan harmoni antara kewajiban dan hak, maka kehidupan bernegara dan berbangsa akan hancur, dan tidak terkendali karena semua orang akan berlomba-lomba menuntut haknya, tetapi melupakan kewajibannya. Sumber historis dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Sumber historis secara historis perjuangan menegakkan HAM terjadi di dunia barat adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, Revolusi Prancis. Yang kedua ada sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara adalah Indonesia, proses dan hasil perubahan UUD NKRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM.
Selanjutnya, ada contoh permasalahan di Indonesia mengenai hak dan kewajiban negara dan warga negara. Melanggar HAM, yaitu melanggar HAM. Pelanggaran HAM adalah pengingkaran kewajiban sebagai warga negara yang tercantum dalam pasal 28 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi setiap orang wajib menghormati HAM. Salah satu bentuk pelanggaran HAM seperti misalnya pembunuhan dan perampokan. Di Indonesia banyak sekali terjadi kasus pelanggaran HAM. Solusinya, menurut saya semua orang harus bisa menciptakan harmonisasi antara hak dan kewajiban masing-masing dengan cara menghargai dan menghormati hak orang lain dan saling menjalankan apa yang menjadi kewajiban dengan tetap mempertahankan apa yang menjadi hak individu. Kunci utamanya adalah saling menghargai antara hak dan kewajiban antara sesama manusia. Sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggra Wahyuni, NPM 21110111114 dari Program Studi S1 Manajemen 2021 pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan B. Saya akan mempresentasikan materi tentang esensi dan urgensi integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada pada masyarakat sehingga menjadi selaras dalam sebuah bangsa. Perbedaan tersebut meliputi suku, budaya, bahasa, ras, agama, dan faktor kebangsaan lain. Pengertian esensi integrasi nasional. Esensi integrasi nasional adalah upaya menyatukan keragaman bangsa Indonesia dalam sebuah kesatuan yang utuh yang menjadi perwujudan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, urgensi integrasi nasional adalah bentuk kesadaran bangsa Indonesia untuk bersatu secara mutlak agar membentuk sebuah negara bersatu dan utuh. Dengan perbedaan yang dimiliki oleh negara Indonesia ini, perbedaan yang sangat beragam, kita memerlukan integrasi nasional agar kita dapat menjadi satu kesatuan. Integrasi nasional memiliki makna, yaitu upaya bersatunya segala keragaman bangsa Indonesia dalam sebuah kesatuan yang utuh dalam keselarasan dan keharmonisan sebagai sebuah negara yang berdaulat. Mengapa integritas nasional perlu dilakukan? Agar keberagaman yang ada di Indonesia, khususnya di tanah air tercinta Nusantara, mulai dari kekayaan alam, kebudayaan, agama, ras, suku, bangsa, dapat bersatu padu menjadi satu kesatuan yang satu dan sejahtera. Syarat agar integrasi nasional terbangun di sebuah negara. Yang pertama, adanya kesadaran warga negaranya. Kesadaran warga negaranya ini dimaksudkan dengan kita sebagai warga negara harus mampu memahami bahwa kita ada di negara yang memiliki beragam perbedaan, beragam kekayaan yang berbeda-beda tentunya, yang mana kita harus memahami jika perbedaan itu bukanlah unsur atau aspek dari penyebab perpecahan, tetapi kita harus memahami jika perbedaan itu adalah alasan mengapa kita harus bersatu. Selanjutnya ada memiliki kesepakatan bersama yang terwujud dalam peraturan dan nilai yang disepakati dan dijalani bersama. Selanjutnya, memiliki nilai dan norma yang dijalankan dan ditaati bersama sebagai sebuah pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga terciptanya kehidupan yang harmonis guna mencapai tujuan bersama. Aspek terwujudnya integrasi nasional, ada aspek ekonomi, kedua ada aspek politik, ketiga ada aspek sosial budaya. Tujuan integrasi nasional. Yang pertama, menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, dan tentram. Yang kedua, menumbuhkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan selaras. Yang ketiga, membentuk sebuah tatanan kebudayaan yang baru. Manfaat integrasi nasional. Yang pertama ada membangun sikap empati dan kepedulian terhadap sesama di masyarakat. Yang kedua ada memperkuat rasa nasionalisme di masyarakat, kemudian mempererat hubungan persaudaraan sesama bangsa Indonesia, mempermudah mewujudkan kerjasama dalam membangun bangsa, menumbuhkan rasa toleransi yang kuat di kalangan masyarakat, terlaksananya norma-norma secara baik di kehidupan masyarakat.
Di sini ada contoh kasus dari pelanggaran terhadap integrasi nasional dengan judul Polisi tetapkan 104 tersangka kasus berita bohong COVID-19, jenis penyebaran hoaks berbeda-beda, dirilis oleh Kompas TV Pusat Jakarta. Dalam cerita ini kita sudah dapat mengetahui bagaimana integrasi nasional dapat hancur, dapat terbelah hanya karena oknum-oknum yang menyalahgunakan kepercayaan. Nah, di sini bahkan media-media atau situs-situs artikel yang beredar di sekitar kita itu cukup banyak ya. Cukup banyak sekali yang mana di dalamnya ini tidak semuanya menginfokan berita valid. Jadi kita sebagai warga negara harus mampu untuk memfilter berita-berita apa saja yang dapat kita konsumsi dengan tidak menelan secara langsung, menelan secara utuh dan mentah-mentah berita yang beredar di sekitar kita. Selanjutnya, solusi dari kasus. Menurut saya, solusi untuk menghadapi penyebaran berita hoaks seperti ini sepakat dengan menghukum si pelaku penyebaran hoaks sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, kita sebagai masyarakat pun perlu menumbuhkan pengetahuan perihal kiat-kiat menghadapi berita hoaks yang beredar, agar kita tidak terjerat dalam berita palsu. Sebagai agen dari perubahan, kita sebagai pemuda harus mampu menjadi generasi bangsa yang cerdas dalam menghadapi pengaruh positif dan negatifnya globalisasi. Jadi, jangan mudah diprovokasi oleh orang lain. Hati-hati dengan judul berita yang mengandung unsur provokatif, misalnya judul artikel yang langsung menunjuk ke satu pihak. Kemudian, cermati alamat situs yang dari artikel atau berita tersebut. Menurut Dewan Pers, ada sekitar situs artikel sejumlah 43.000 yang tercipta atau yang ada di Indonesia, namun tidak lebih dari 300 artikel yang secara resmi atau memberikan info valid. Coba mencari fakta dengan membaca berita yang serupa di lain situs dan artikel. Jika diperlukan, bergabunglah dengan grup atau komunitas diskusi hoax. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat diambil manfaatnya. Semoga kita sebagai agen dari perubahan bisa lebih memahami integrasi nasional, bisa lebih menjaga kelestarian dan persatuan negara kita, Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Dwidia, NPM 21510111024 dari Prodi S1 Manajemen, kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang esensi dan urgensi Konstitusi Indonesia. Pengertian konstitusi. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar atau disingkat UUD dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. Biasanya dimodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik. Prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Konsep dan urgensi konstitusi dalam berbangsa. Secara hukum menurut Undang-Undang 1945, Pasal 26 Ayat 1, pengertian warga negara Indonesia dibedakan menjadi dua golongan, yakni warga negara asli atau pribumi, yaitu penduduk asli suatu negara. Yang kedua, warga negara keturunan atau Fremdeling, penduduk negara keturunan yang bukan asli Indonesia. Pada dasarnya, urgensi adanya pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa adalah membentuk warga negara yang baik atau good citizen, mewujudkan kesadaran bela negara berdasarkan pemahaman politik kebangsaan, dan mengembangkan jati diri dan moral bangsa. Pendidikan kewarganegaraan juga berisi mengenai pluralisme, yaitu sifat menghargai keagamaan, pembelajaran, kolaboratif, dan kreativitas. Seiring dengan perkembangan tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi kebutuhan semua bangsa Indonesia. Latar belakang
perubahan tersebut ialah yang pertama kekuasaan tertinggi di tangan MPR, yang kedua kekuasaan yang sangat besar pada presiden, yang ketiga pasal-pasal yang berlaku masih multitafsir, dan yang keempat kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting dalam undang-undang. Selain itu, tujuannya yaitu untuk menyempurnakan tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, kesejahteraan sosial, eksistensi negara, demokrasi dan hukum, serta hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi serta kebutuhan negara. Fungsi konstitusi, yang pertama sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Yang kedua, membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang, dengan harapan segala hak warga negara terlindungi. Yang ketiga, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahapan berikutnya. Yang keempat, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Dan yang terakhir, menjamin hak-hak asasi warga negara. Jenis konstitusi, yang pertama konstitusi tertulis, kumpulan aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Contoh konstitusi tertulis yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, yang ketiga Undang-Undang Dasar sementara, dan yang terakhir Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis atau konvensi, kebiasaan sistem tata negara yang sering ada dalam sebuah negara. Contoh konstitusi tidak tertulis yaitu pertama keputusan di MPR diambil dan diputuskan berdasarkan musyawarah mufakat. Yang kedua, pidato presiden pada sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus 1945 dan pidato presiden sebelum MPR melakukan sidang. Perkembangan konstitusi tertulis. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Undang-Undang Dasar 1945 resmi menjadi konstitusi Indonesia pada 18 Agustus 1945. Isi dari Undang-Undang Dasar 1945 ini mengandung nilai luhur bangsa. Pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisi tujuan pembangunan nasional, hubungan Indonesia dengan luar negeri, pernyataan kemerdekaan, dan ideologi Pancasila. Kemudian isi atau batang tubuhnya berisi bentuk negara, lembaga negara, hingga jaminan hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat yang berlaku 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Usaha Belanda merebut kembali kekuasaan Indonesia menyebabkan terjadinya agresi Belanda I pada tahun 1947 dan agresi II pada tahun 1948 dan mengakibatkan diadakannya konferensi meja bundar di Belanda yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Namun konstitusi ini tak berlangsung lama. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar sementara yang berlaku 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadi pergabungan dengan Republik Indonesia. Kemudian sepakatlah untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu dibentuklah Panitia Penyusun Rancangan Undang-Undang Dasar yang disahkan pada 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950. Berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada 17 Agustus 1950. Sesuai dengan sifatnya yang sementara, UUDS 1950 memuat ketentuan hukum yang mengatur lembaga pembentuk Undang-Undang Dasar tetap yang disebut konstituante. Dan yang terakhir, Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang berlaku dari tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku sesuai dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno, perubahan Majelis
Permusyawaratan Rakyat. Sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai dengan 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Baru. Hal ini dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Tujuan Konstitusi Negara Indonesia. Yang pertama, konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat banyak. Yang kedua, konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri, bisa juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga dengan adanya konstitusi maka setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati HAM dan berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya. Yang ketiga, konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Selain memberikan batasan-batasan untuk penguasa dalam menjalankan kekuasaannya, hal ini juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri kokoh. Kekuatan suprastruktur politik dalam lembaga tinggi negara Indonesia. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah. Yang keempat, Presiden. Yang kelima, Mahkamah Agung. Yang keenam, Mahkamah Konstitusi. Yang ketujuh, Komisi Yudisial. Dan yang terakhir, Badan Pemeriksa Keuangan. Studi kasus korupsi Anas Makmun. KPK menduga Gubernur Riau periode 2014 sampai dengan 2019, Anas Makmun menyuap pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau untuk memuluskan anggaran yang telah disusun. Suap itu diberikan untuk mendapatkan persetujuan pengesahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan tahun anggaran 2014 dan RAPD tahun anggaran 2015 di Provinsi Riau. Karena usulan anggaran ini tidak ditemukan kesepakatan dengan pihak DPRD, sehingga tersangka diduga menawarkan sejumlah uang dengan adanya fasilitas lain. Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan mantan Bupati Rokan Hulu Suparman dan ex-ketua DPRD Provinsi Riau periode 2009 sampai dengan 2014 Johar Firdaus sebagai tersangka. Anas selaku gubernur mengirimkan rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2015 kepada ketua DPRD provinsi yang saat itu dijabat oleh Johar Firdaus. Ada beberapa item terkait alokasi anggaran yang diubah, diantaranya mengenai pergeseran anggaran perubahan untuk pembangunan rumah layak huni. Adapun rumah itu awalnya direncanakan menjadi proyek di Dinas Pekerjaan Umum, namun diubah menjadi proyek yang dikerjakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintah daerah. Agar usulan rancangan yang telah diubah disetujui, Anas memberikan pinjaman kendaraan dinas bagi seluruh anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 sampai dengan 2014. Johar Firdaus bersama seluruh anggota DPRD kemudian menyetujui usulan mantan Gubernur Riau tersebut atas persetujuan dari Johar Firdaus mewakili anggota DPRD. Sehingga September 2014 diduga tersangka merealisasikan janjinya dengan memberikan sejumlah uang melalui beberapa perwakilan anggota DPRD. KPK menjemput paksa Anas Makmun ke Gedung Merah Putih KPK dari rumahnya di Pekanbaru Riau. Sebelumnya Anas merupakan terpidana dalam kasus korupsi terkait alih fungsi lahan di Provinsi Riau. Ia sempat mendapat gerasi dari Presiden Joko Widodo pada September 2019 tahun lalu. Pada 2015, Anas dijatuhkan hukuman 6 tahun penjara dan denda 200 juta subsidi 2 bulan kurungan penjara kepada Anas karena terbukti bersalah. Pada 2018, Anas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun kasasi itu ditolak dan MA memperberat hukuman Anas menjadi 7 tahun penjara. Lalu pada September 2019, Presiden Jokowi memberikan gerasi kepada Anas dengan alasan kemanusiaan. Dalam permohonannya, Anas merasa dirinya sudah uzur sakit-sakitan, rentah, dan kondisi kesehatannya mulai menurun. Berbekal keterangan dokter, Anas mengaku menderita penyakit COPD akut, dispepsia sindrom, gastritis atau lambung, hernia, dan sesak napas. Solusinya yaitu yang pertama, mereformasi administrasi publik dan manajemen keuangan, yaitu dengan peningkatan manajemen keuangan dan memperkuat peran lembaga audit di banyak negara telah mencapai dampak yang lebih besar daripada hanya melakukan di sektor publik dalam mengendalikan korupsi. Yang kedua, mengenali jenis korupsi untuk mengembangkan respon yang cerdas dan sesuai dengan kebutuhan negara tersebut. Yang ketiga, memaksimalkan kekuatan
masyarakat dengan melakukan inisiatif pemantauan masyarakat dalam beberapa kasus kontribusi pada deteksi korupsi, mengurangi kebocoran dana, meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan publik. Yang terakhir, menggunakan jalur komunikasi alternatif dengan menyatukan proses formal dan informal, yang dimana berarti Anda dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah dan kelompok non-pemerintah atau organisasi untuk mengubah perilaku dan memantau kemajuan. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.